Dengan putusan baru dari Mahkamah Konstitusi, Jakarta mungkin akan menyaksikan pertarungan politik yang paling epik dalam sejarahnya. Akankah Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, memenangkan pertempuran habis-habisan di Pilkada Jakarta 2024? Apakah mungkin melihat Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, bersatu dalam Pilkada Jakarta 2024? Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengubah ambang batas persentase perolehan suara partai, peluang untuk menduetkan dua tokoh ini semakin terbuka lebar. Keputusan MK ini membuka peluang PDIP untuk maju melawan Kim Plus, sekaligus membuka peluang duet Anies Ahok, karena dua tokoh ini yang terkuat saat ini, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Bagaimana tanggapan Anda? Siapakah yang lebih pantas untuk maju? Deddy juga menekankan bahwa Anies dan Ahok memiliki peluang besar untuk kembali berkompetisi dalam Pilkada Jakarta, meskipun keduanya sudah pernah menjabat sebagai gubernur. Terlebih Anies dan Ahok tidak terganjal regulasi terkait syarat calon, yakni tidak diizinkan pernah menjabat gubernur 2 periode berturut. Anies dan Ahok baru 1 periode menjabat, ujar Deddy. Apakah menurut Anda, mereka layak untuk kembali memimpin? Namun, satu hal yang masih menjadi hambatan besar adalah masa lalu Ahok. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ahok pernah terjerat kasus penistaan agama yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 1 tahun 8 bulan. Menurut Anda, apakah masyarakat Jakarta bisa menerima Ahok kembali? Sebelumnya, MK memutuskan untuk mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60, PU 22/2024 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Gelora. Dalam sidang putusan pada Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, MK menetapkan bahwa ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik, gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya, atau 20% kursi DPRD. MK memutuskan bahwa threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik kini disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen, perseorangan, non-partai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 UU Pilkada. Pencalonan Gubernur Jakarta yang sebelumnya menimbulkan kontroversi karena praktik borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju kini bisa berubah. Ex-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20% pada Pileg DPRD DKI Jakarta, kini punya harapan baru. Sebab, berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara pada Pileg sebelumnya. PDIP, yang sebelumnya tidak bisa mengusung siapapun karena tidak punya rekan untuk memenuhi ambang batas 20%, kini bisa melaju sendirian. PDIP, sebagai satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernur, memperoleh 850.174 atau 14,01% suara pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024. Apakah ini saatnya PDIP menunjukkan kekuatan sejatinya?